Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Raja Bandi muda sedang duduk di singgasananya yang dipenuhi pedang sangat tajam. Dia pun berkata pada Siyu, siapakah Asura satu-satunya yang memiliki taring? Dan dia meminta Siyu untuk menjelaskan bagaimana semua itu bisa terjadi. Dan Siyu menjelaskan saat itu dia sedang ke gunung. Dan saat dia kembali, dia menemukan sukunya telah hancur. Waktu itu ayahnya berjuang sekuat tenaga, tapi akhirnya ayahnya juga kalah. Dan Raja Bandi pun menanyakan kalau memang itu yang terjadi, kenapa Siyu tidak diambil? Dan alasan dia tidak diculik karena pada saat itu, saat Siyu sudah dikalahkan dan tangannya terputus oleh Liao Ji, sang Asura legenda, Luohu pun datang dan menghentikan pergerakan dari Asura legenda itu. Liao Ji yang mengetahui itu pun membanting dan membawa pergi Luohu. Sedangkan Raja Bandi yang mendengarkan cerita itu, dia terlihat stres. Entah apa masa lalunya, tapi Raja Bandi seperti mengalami mimpi yang sangat buruk. Lalu tiba-tiba dia pun mengangkat kepalanya dan berterima kasih pada Siyu. Dan dia mengatakan Siyu berhak mendapat kemuliaan. Lalu dia pun tanpa disangka-sangka menyerang Siyu. Siyu pun yang melihat itu sangat kaget karena dia tidak percaya kalau dirinya diserang Raja Bandi. Dan lalu bam! Serangan itu sangatlah mematikan sampai kaki Siyu terputus. Wah, sadis. Lalu Raja Bandi pun berkata, nasib Asura yang cacat memang tragis. Apalagi bagi anak di bawah umur seperti Siyu. Dan yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Karena dia sedang melatih belas kasihannya. Dia Raja Bandi secara pribadi memberikannya kemuliaan. Jadi, Siyu harus merasa bangga. Dan entah apa yang dilakukan Raja Bandi, namun ceritanya dibawa ke tempat Luohu. Di sana terlihat dia mengalami meninggal lagi setelah bertarung melawan Liao Ji. Dan dia pun mencari Jingyi. Dia pun berkelana di kapal surgawi itu. Dia melihat tata letak yang sangat aneh. Bahkan dia begitu lama di sana belum pernah melihat itu. Dan dia pun menaiki tangga dan mencari Jingyi. Dan tiba-tiba dia menemukan banyak sekali mayat. Dia heran siapakah mayat-mayat itu. Bahkan mayat itu sudah mengering, tapi jelas bahwa mereka semua dirawat dengan sangat hati-hati. Orang mati di pesawat surgawi. Mungkinkah dia berpikir itu adalah... Dan sayangnya, sebelum dia mengatakannya, Jingyi pun muncul mengagetkan Luohu. Dia pun berkata kalau mayat-mayat itu adalah temannya dan mereka adalah 99 Asura legenda. Dan sudah 10.000 tahun mereka berada di sana. Mereka hanya ingin meninggalkan istana, namun sayangnya semua itu gagal. Diceritakan pada zaman dulu mereka pergi dengan 7 pesawat surgawi dan salah satu temannya Zhongyu pergi berperang dengan para dewa. Namun pesawat surgawi itu menabrak lautan pohon yang sangat besar dan akhirnya kapal surgawi itu tumbang. Jingyi adalah salah satu dari 2 yang selamat. Entah siapa itu. Dan teman-temannya dengan keras kepala bertahan hidup di negeri ini. Jadi muncullah bangsa Asura sampai saat ini.
semua teman-temannya adalah dewa perang yang sangat luar biasa. Namun sangat disayangkan bahwa pada akhirnya mereka semua pergi satu demi satu. Hanya tersisa dia dan Liao Ji. Mendengar cerita itu, Luohu pun berkata, dia berada di sini sendirian untuk menjaga markas mereka selama 10.000 tahun dan tidakkah Jingyi kesepian? Namun Jingyi ternyata tidak kesepian. Dia pun dengan senang hati dan tersenyum berkata kalau dia bisa berbicara dengan teman-temannya yang sudah mati itu. Mereka semua menunggunya hingga waktunya tiba. Dia akan bersatu kembali dengan teman-temannya. Mendengar itu, Luohu pun terdiam dan kembali menantang Liao Ji. Liao Ji pun hanya bertanya kenapa hari ini Luohu sangat lama. Dan Luohu pun bercerita dia pergi ke tempat 99 Asura Legenda. Dan Luo Ji tidak mengikuti mereka. Ada alasan yang membuatnya seperti itu. Liao Ji pun bertanya apakah kali ini Luohu mengerti alasan itu, dan Luohu pun berkata Liao Ji hanya menunggu Asura yang bisa mengalahkannya muncul. Karena dia menolak untuk mati karena dia tidak pernah gagal satupun. Dan hal itu menyebabkan Liao Ji tidak pernah berdamai. Mendengar itu, Liao Ji pun langsung menyerang Luohu dan berkata kalau Luohu semakin menarik di matanya. Luohu pun yang melihat Liao Ji menyerang dirinya, dia tidak tinggal diam. Dia pun ikut menyerangnya dan dia berkata akan membantu Liao Ji merasa damai. Namun sayangnya, semua ini hanyalah awal bagi Liao Ji. Dan serangan Liao Ji membuat tubuh dari Luohu terbagi dua dan dia pun jebret, mati lagi. Saat dia terbangun, Jingyi mengatakan kalau ritme bertarung dari Luohu masihlah buruk. Walaupun Liao Ji sangat cepat, sebenarnya Luohu bisa menang dengan sangat mudah jika panca indera Luohu sepenuhnya terbuka. Jadi, Luohu harus yakin kalau dia mampu mengaktifkan panca inderanya. Dan diceritakan, Luohu mengalami kematian 10 kali. Bahkan orang-orang biasa saja hanya mengalami kematian 1 kali. Dari setiap kegagalan kematiannya itu, membuatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai pada saatnya, kekuatannya pun meningkat drastis dan dia kembali menantang Liao Ji. Kali ini, dia sudah menguasai 25% dari panca inderanya. Dia sudah tahu cara mempertajam inderanya. Bahkan saat ini, dia pun berhasil menghindari serangan dari Liao Ji. Secara mengejutkan, semua gerakan seni dari Liao Ji bisa terdengar semua oleh Luohu. Dia pun merasakan aliran kemarahan di tubuhnya. Dia bisa tahu bagaimana dia ingin menjalani kehidupannya dan kemarahannya. Lintasan pergerakan untuk dapat mendeteksi lawannya. Bahkan, prinsipnya kali ini membuatnya memasuki dunia yang sangat aneh. Butiran debu saja yang terkenai tanah, dia bisa mendengar. Dia tidak akan melewatkan detail apapun. Dan Liao Ji pun memukul Luohu, namun kali ini angin pukulannya sudah terasa oleh Luohu. Jadi Luohu bisa menghindari pukulan itu. Pukulan demi pukulan bisa dihindari oleh Luohu. Dan itu pertama kalinya dia bisa mengimbangi pukulan dari Liao Ji. Namun sayangnya, terakhir dia gagal menghindari pukulan dari Liao Ji. Dan Liao Ji pun memukul tubuh Luohu sampai hancur berkeping-keping dan tulangnya berhamburan kemana-mana. Namun lagi-lagi dia pun kembali ke ruangan Jingyi dan tersadar. Rasa sakit dari bekas luka yang dialaminya barusan sangatlah parah, tapi dia memilih untuk tetap melanjutkan tekadnya. Dia lagi-lagi menantang Liao Ji, namun Liao Ji pun lagi dan lagi mengalahkan Luohu sampai wajahnya pun dipukul dan matanya keluar. Wah, sadis.
Pertarungan ini sangat sadis dan sampai saat ini Luohu belum bisa mengalahkan Liao Ji. Jing Yi pun berpesan, semua itu karena ritme pertarungan Luohu yang belum bagus. Jadi seharusnya Luohu memperbaiki ritme bertarungnya. Dan sampai suatu hari di waktu yang sangat lama, dia pun akhirnya kembali menantang Liao Ji. Sebelum dia menantang Liao Ji, dia pun menemui Jing Yi dulu di makam legenda Asura. Kali ini dia yakin kalau dirinya bisa mengalahkan Liao Ji. Dan Jing Yi pun berkata, pasti Liao Ji sangat senang mendengar itu. Namun, Luohu pun bertanya pada Jing Yi, setelah dia pergi dan berhasil mengalahkan Liao Ji, bukankah Jing Yi akan kesepian? Jadi, kenapa dia tidak pergi dari sini juga? Namun sayangnya, Jing Yi berkata dia hanya ingin tinggal di sana bersama mayat teman-temannya menunggu ajalnya. Mendengar itu, Luohu pun bertanya, apa yang bisa dia lakukan setelahnya? Dan apa arti dari semua ini bagi Luohu sendiri? Namun, Jing Yi pun berkata, Luohu harus menemukan jawabannya sendiri karena dia punya masa depan yang sangat cerah. Dan pada akhirnya, Luohu pun memutuskan untuk meninggalkan Jing Yi. Dia berkata, dia akan kembali untuk menemui Jing Yi setelah dia mengalahkan Liao Ji. Dan akhirnya, dengan kekuatannya saat ini, dia pun menantang Liao Ji bertarung lagi sampai mati. Jiwa tempur Asura milik Luohu kali ini sudah bangkit dan dia bisa menguasainya. Melihat itu, Liao Ji pun berkata, sepertinya kali ini Luohu sudah menjadi sangat kuat dan layak untuk bertarung dengannya. Dan Luohu pun berkata, dia akan serius, dia akan menghancurkan Liao Ji. Tanpa buang-buang waktu, Liao Ji pun sangat senang karena dia telah menunggu pria seperti Luohu bertahun-tahun. Dan dia meminta Luohu untuk tidak membohonginya. Dia pun mengaktifkan jiwa tempur Asuranya dan menyerang Luohu. Luohu pun tidak tinggal diam dan mengatakan dia harus seperti Liao Ji. Dan cerita pun selesai sampai di sini, kawan. Gimana nih menurut kalian kisah dari sang Kaisar Asura Luohu? Tulis di kolom komentar ya, dan lanjut tonton video selanjutnya. Jangan lupa juga like serta subscribe kalian, dan sampai jumpa.